warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Gorontalo Utara. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Erlin Mato dari SDN 17 Atinggola. Saya Sukrianto Kapadu dari SDN 1 Gentumaraya. Dan saya Sintia Dewi Abdullah dari SDN 1 Atinggola. Serta saya Nur Fitria Bait dari SMA Negeri 6 Talo Utara. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi sebelum Ibu memulai coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang rubrik penilaian nanti atau proses coaching nanti ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, jadi pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bobot kepada coachee, bagaimana coachee merespon, menanggapi pertanyaan dari coach, yang upaya untuk prevensi materi coaching, tidak mengajukan pertanyaan mengapa dan kenapa, serta diharapkan ada kemitraan, proses kreatif, dan juga mempertimbangkan waktu. Iya, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Ya, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini itu ada yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, dari kompetensi yang telah Ibu Dewi sebutkan tadi, kira-kira spesifiknya lagi kompetensi apa yang akan dilakukan nanti? Ya, yang lebih spesifik itu yaitu kompetensi mendengarkan penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi mendengarkan dengan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, Bu. Jadi kira-kira apa harapan dari proses coaching ini yang akan dilakukan nanti? Harapan saya dalam proses coaching kali ini, coachee bisa menemukan gagasan atau ide untuk permasalahan yang dihadapinya sekarang atau solusi dari permasalahannya sekarang, Ibu. Oke, baiklah. Berarti harapannya coachee bisa mencari solusinya sendiri ya Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi saya akhiri untuk proses perbincangan kita hari ini. Saya persilakan Ibu Dewi untuk melakukan coaching bersama coachee. Untuk saya sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi pasca coaching nanti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bu.
Alhamdulillah. Ah, menurut Ibu kita nyamannya sharing atau coaching di sini atau pindah tempat, Bu? Di sini saja Bu ya, di sini lebih nyaman. Oke. Saya dengar ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Menurut tujuan Ibu coaching hari ini itu apa ya, Bu? Iya Bu, jadi ada yang ingin saya ceritakan. Tujuan saya adalah agar saya bisa lega untuk agar masalah saya itu bisa terselesaikan Bu. Oke, Bu. Karena waktu kita tidak banyak, Bu, jadi saya langsung saja ya, Bu. Iya Bu. Tadi kan tujuan Ibu agar Ibu merasa lega dengan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini. Kalau boleh saya tahu, masalahnya itu apa ya, Bu? Jadi begini Bu, saya itu kemarin melihat murid-murid di sekolah saya itu banyak yang tidak belajar Bu, hanya bermain di luar. Setelah saya tanya kenapa hanya bermain di luar, mereka jawab bosan belajar Bu. Kemudian setelah saya lihat ternyata ada beberapa guru yang hanya memberikan pembelajaran yang monoton Bu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan anak-anak hanya bermain di luar karena bosan. Jadi itu merupakan apa ya, beban buat saya karena melihat anak-anak yang tidak belajar. Oh iya, Bu. Jadi masalahnya sekarang itu siswa atau anak-anak itu merasa bosan karena metode pembelajaran yang membosankan ya, Bu, dari guru-guru Iya Bu. yang ada di kelas. Kemudian, Bu, menurut Ibu, apa pernah Ibu melakukan sesuatu agar anak-anak itu tidak merasa bosan? Iya Bu, pernah Bu. Kalau saya di kelas itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak itu tidak bosan belajar Bu. Oh iya. Terus Ibu sudah pernah melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak bosan. Akan tetapi di kelas lain itu terlihat anak-anak bosan dengan pembelajarannya. Menurut Ibu seharusnya kan anak-anak tidak bosan ya. Menurut Ibu kekuatan atau aset apa yang sudah dimiliki sekolah dan tidak digunakan? Begitu, Bu. Ya, aset di sekolah saya itu Bu ada beragam media pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian alat-alat IT seperti proyektor, laptop, tapi tidak digunakan. Kemudian kalau menurut saya di sekolah saya itu kan dekat pantai Bu, dekat alam, dekat pegunungan. Jadi menurut saya bisa digunakan sebagai media atau sebagai pembelajaran kontekstual Bu, agar anak-anak itu bisa belajar dengan menyenangkan Bu. Oh iya, Bu. Setelah Ibu jelaskan tadi, Ibu pernah mempraktekkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, kemudian sarana yang tersedia di sekolah berupa media pembelajaran yang berbasis IT, lingkungan pembelajaran yang mendukung agar pembelajaran itu bisa menyenangkan. Akan tetapi pada kenyataannya anak-anak tetap merasa bosan. Menurut Ibu dengan kekuatan dan yang dimiliki sekolah, apa kendala yang dihadapi sehingga tidak bisa kendala yang dihadapi sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan itu? Ya, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu ada beberapa guru yang belum tahu menggunakan media pembelajaran seperti proyektor, laptop,
Kemudian ada beberapa media pembelajaran itu yang belum dikuasai cara penggunaannya oleh guru. Oh ya, berarti kendalanya dua ya Bu. Guru yang Iya, tidak tahu belum bisa mengoperasikan IT, kemudian beberapa aplikasi yang kurang dipahami oleh guru ya Bu. iya Bu. Setelah Ibu memberikan penjelasan masalah yang dihadapi sekarang, kemudian kekuatan yang dimiliki, serta kendalanya. Menurut Ibu saat ini apabila kita berikan skala 1 sampai dengan 10, Bu, angka 1 sampai dengan 10, menurut Ibu saat ini pembelajaran yang ada di sekolah Ibu itu berada di angka berapa, Bu? Berada di angka 4 ya Bu. Oh ya, angka 4 ya, Bu. Dari 1 sampai dengan 10 saat ini berada di angka 4. Harapan Ibu setelah kita coaching hari ini, angka berapa yang akan berada di angka berapa, Bu, setelah angka 4 ini? Iya. Jadi harapan saya dalam coaching ini saya bisa berada di angka 7, minimal 7 ya Bu. Oh iya. Jadi saya ingin guru-guru itu bisa mengoperasikan media pembelajaran yang ada di sekolah. Oh ya, Bu. Jadi angka sekarang itu berada di angka 4. Untuk berada di angka 7 itu dengan memiliki kekuatan berupa aset yang ada di sekolah, menurut Ibu apa rencananya untuk berada di angka 7 itu? Iya. Jadi saya akan berusaha berkoordinir dengan kepala sekolah membuat suatu pertemuan dan melakukan refleksi tentang kekurangan yang ada di sekolah itu, kemudian apa permasalahan guru-guru yang tidak bisa menggunakan media pembelajaran dengan baik. Oh ya, Bu. Jadi rencana Ibu ingin melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, bersama kepala sekolah, kemudian membuat pertemuan uh, untuk membicarakan masalah yang dihadapi sekarang. Jadi setelah itu Ibu akan melakukan refleksi. Benar begitu ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira kapan hal itu akan dilaksanakan, Bu? Iya, secepatnya ya Bu, minggu ini mungkin. Oh ya, Bu. Insya Allah rencana Ibu bisa terlaksana ya, Bu. Jadi insya Allah setelah rencana Ibu terlaksana, kita bisa bincang-bincang lagi untuk melihat sejauh mana proses coaching kita kali ini apakah berhasil atau tidak. Terima kasih atas kepercayaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dewi. Ya, waalaikumsalam, Bu. Oke, tadi Ibu Dewi sudah melakukan coaching bersama Ibu Erlin. Nah, kita juga tadi sudah membahas sebelumnya di pra-observasi untuk kompetensi yang akan dinilai untuk rubrik. Menurut Ibu, kompetensi apa yang telah Ibu lakukan tadi pada proses coaching? Ya, Bu, terima kasih. Kompetensi yang telah saya kembangkan pada saat coaching tadi, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif, Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kenapa saya menilai kompetensi yang telah saya dikembangkan tersebut? Yang pertama, kehadiran penuh. Saya
benar-benar fokus dengan proses coaching. Saya mendengarkan dengan seksama semua yang dikatakan oleh coach. Begitu juga dengan pikiran saya fokus. Saya tidak terbawa dengan suasana atau penjelasan diberikan oleh coach. Kemudian saya mendengarkan juga dengan aktif, Bu. Saya mendengarkan secara seksama. Dan terakhir itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya atau solusinya, Bu. Ya. Oke, Ibu Dewi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, Bu, silahkan, Bu. Oke, dari hasil pengamatan saya, Ibu Dewi sudah sangat bagus dalam mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sudah sangat berbobot dan sudah menggali informasi dari permasalahan Ibu Erlin. Saya juga mengamati bahwa Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana, dengan tanggung jawab yang dilakukan Ibu Erlin. Kira-kira dari kompetensi yang telah Ibu lakukan, apalagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching? Ya, Bu, terima kasih. Menurut saya kompetensi yang akan saya lebih kembangkan lagi itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach akan menemukan kekuatan sehingga mendapatkan ide atau gagasan untuk permasalahan yang dihadapinya. Dia menyebutkannya sendiri, Bu, begitu. Ya, bagus sekali. Jadi Bu Dewi ingin mengembangkan lagi Iya, Bu. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya Ibu Erlin bisa lebih menggali lagi masalah atau solusi yang ingin didapat dari hasil coaching. Iya, Ya, Bu. bagus sekali Ibu Dewi. Saya rasa Ibu Dewi sudah sangat bagus proses coachingnya. Dari saya mungkin hanya sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.